Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ketiri. Dan kalau lihat wajah saya tidak perlu mengenalkan asal daerah saya ya. Betul sekali, saya dari Citerep. Ele. Gelis pisan euy. Cocok kan? Ada yang mau nikah dengan saya? Tidak ada. Kurang ajar banget, Pak. Astagfirullah. Dan teman-teman, saya dari Papua. Gak usah tepuk tangan. Kalau cuma Anda sendiri. Malu sama yang lain. Saya dari Papua, teman-teman. Sebagai orang Papua memang kita tidak dipercaya apa-apa. Segala hal dalam kehidupan kami tidak dipercaya orang-orang. Iya, contohnya saya kedokteran gigi tidak ada yang percaya. Ada yang percaya saya mahasiswa kedokteran gigi? Kan? Sumpah demi Allah, saya kedokteran gigi 2010. Nah, tepuk tangan, bagus. Begitu serempak. Astaga. Oke lah, kalian melihat semuanya dari muka saya gitu. Karena lihat muka saya mengatakan saya jurusan kedokteran gigi, tidak ada yang percaya, wajar gitu. Tapi menurut saya tidak semua kualitas itu bisa dilihat dari wajah deh. Contoh yang paling sederhana siapa? Duo serigala. Yang cowok-cowok saya mau dengar nih. Kalau seandainya duo serigala itu dipotong kepalanya saja ada di YouTube, apakah kalian akan menghabiskan kuota untuk nonton? Tidak kan? Tapi karena kualitas pergerakannya kan? Keseimbangan pergerakan antara kiri dan kanan yang paripurna. Tidak semua hal loh dari wajah, ada bagian-bagian lain bro. Tidak masalah orang tidak percaya jurusan saya, tidak menjadi masalah, tidak membuat saya langsung mati, tidak. Tapi yang paling membuat saya kesal adalah orang tidak pernah percaya kalau saya mandi. Betul lagi katanya. Sumpah teman-teman, saya tuh tiap hari mandi loh. Tiap hari. Bahkan jumlah saya mandi dengan jumlah saya makan lebih banyak saya mandi. Tapi kalian ini tidak pernah ada yang percaya, ya Allah. Saya pernah di kontrakan saya di Jogja, saya kuliah di Jogja, saya baru habis mandi, saya lihat wajah saya di cermin itu, Masya Allah ganteng sekali saya. Hari itu ganteng paling maksimal hari itu loh. Saya keluar dari kamar, teman saya tanya, Mat mau kemana? Biasa bro, malam mingguan. Astaga, mandi dulu kan. Lah kan saya baru habis mandi. Cuma karena saya emosi, saya buka baju, buka celana di depan dia, saya ke kamar mandi ulang. Supaya manusia ini tahu saya mandi. Sampai di kamar mandi saya siram air kuat-kuat supaya dia dengar suaranya. Saya keluar kamar mandi tidak handukan, basah-basah. Saya pergi menghadap dia. Alhamdulillah di situ dia bilang, nah Mamat begini dong. Kalau tidak mandi paling tidak cuci muka gini loh. Karena teman-teman, kita dari Papua itu mau merantau itu sudahlah, jangan dihina, jangan diapa gitu. Kita itu merantau saya susah. Saya kuliah di Jogja nih. Hal yang paling membuat saya susah adalah ketika Idul Fitri gitu, Lebaran. Saya harus mudik kan. Masalahnya kalian enak nih kuliah di Jakarta, kuliah di Bogor, mudik dekat-dekat sini gitu. Citerep, apa itu? Cilenyi. Ciemplas, apa-apa. Semua. Bengkok lidah saya gara-gara kalian. Kita ini pulang bingung mau pakai apa gitu. Pakai pesawat bisa. Cuma masalahnya dari Jakarta atau Surabaya sampai ke kota saya Fakfak itu membutuhkan waktu 1 minggu gitu. Kalau kita pakai pesawat bisa cepat, 1 hari sampai. Tapi masalahnya harganya 3.500.000 sekali pergi. Pulang pergi 7 juta. Kalau kita nekat pulang pas Idul Fitri, orang tua lanjut puasa sampai Idul Adha itu. Uang habis. Makanya alternatif kita adalah pakai kapal. Kapal dari Jakarta atau Surabaya yang tadi saya bilang 1 minggu. 1 minggu di lautan gitu. Ombak besar, ya Allah.
Kalau di pesawat 2 jam orang di sebelah kita tidak peduli gitu. Tapi 1 minggu di lautan di sekitar kita semua keluarga. Kita tahu ini pernah selingkuh sama yang mana. Kita tahu ini kakinya bau. Tahu semua kita gitu. Cuma yang paling enak kalau di samping kita itu cewek. Karena semakin besar ombak, semakin besar perhatian kita ke dia. Biasanya kan ombak kita mulai mual itu kan, mual. Nah, pas dia mulai, adik muntah. Dia di samping, tidak kakak. Tiba-tiba, adik pasti muntah. Ih, kakak tahu dari mana? Lah kan dari tadi kau muntah di kakak punya muka. Pakai tangga lagi. Saya buang kau dari laut ini. Dan yang paling enak 1 minggu berlalu sampai di kampung halaman. Orang Papua kalau mulai sampai di kampung halaman itu turun dari kapal itu pakai jas. Rapi, kayak pergi pesta itu. Jas, celana bahan, sepatu futsal. Yang paling mewah itu memang. Itu yang paling mewah di sana. Tiba-tiba di pelabuhan, di dermaga orang tua sudah sambut. Bapak, mama, adik-adik. Bapak, anak pulang. Mama, anak pulang. Adik, mantu. Tiba-tiba mulai ada pertanyaan retoris dari orang tua. Anakku sayang, libur berapa lama? Libur 2 minggu mama. Sabar, sabar. Dari Jakarta ke sini 1 minggu. Kalau ini balik lagi 1 minggu. Terus kau tunggu apa? Ah tidak mama, ini sekalian mau pamit sudah langsung balik. Sekian, saya Muhammad Al-Ghatieri.